Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lawang Sewu, tempat di mana kisah-kisah gelap, rahasia yang disembunyikan, dan teror dari dunia tak kasat mata akan menemani malam kalian. Di luar sana, mungkin banyak orang menganggap santet, pesugihan, dan ilmu gaib hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi bagi sebagian orang, semua itu nyata. Nyata dalam bisikan malam, nyata dalam mimpi buruk yang datang berulang, dan nyata dalam tragedi yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah horor penuh misteri tentang orang-orang yang nekat membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekayaan, tentang santet yang dikirim karena dendam dan iri hati, tentang rumah-rumah tua yang menyimpan rahasia kelam, serta pengalaman nyata yang meninggalkan trauma seumur hidup bagi mereka yang mengalaminya. Namun, ingat, apa yang kalian dengar di sini bukan sekedar hiburan, karena ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka, ada nama yang sebaiknya tidak disebut, dan ada tempat-tempat tertentu yang masih menyimpan energi mengerikan hingga hari ini. Jadi, sebelum cerita dimulai, pastikan kalian menonton di tempat yang aman. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap detailnya baik-baik. Karena bisa jadi, saat kalian mendengar cerita ini, ada sesuatu yang juga sedang memperhatikan dari balik kegelapan. Saya akan menemani kalian malam ini, membuka lembar demi lembar kisah menyeramkan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Inilah Lawang Sewu, gerbang menuju kisah horor, santet, ilmu gaib, dan pesugihan paling mencekam. Aku masih ingat malam pertama ketika langkah kakiku berhenti di depan gerbang pesantren tua itu. Angin gunung berhembus dingin menusuk kulit, membawa bau tanah basah bercampur aroma kayu lapuk yang entah kenapa membuat dadaku terasa sesak. Di atas gerbang kayu yang mulai keropos, tergantung papan bertuliskan Pondok Pesantren Darussalam. Tulisan cat putihnya sudah memudar dimakan hujan dan usia. Aku menggenggam tas lusuh peninggalan ibuku lebih erat. Tidak ada lagi tempat yang bisa kutuju setelah kematian kedua orang tuaku 3 bulan lalu. Orang-orang kampung bilang kematian mereka aneh. Ayah ditemukan meninggal di kebun dengan wajah hitam seperti terbakar, sedangkan ibu meninggal seminggu kemudian setelah terus berteriak melihat sosok berjubah hitam di dalam rumah kami. Warga bilang keluargaku terkena kutukan. Aku awalnya tidak percaya, sampai kejadian-kejadian aneh mulai mengikutiku setiap malam. "Sampean Johnny?" Suara berat seorang lelaki tua membuyarkan lamunanku. Di hadapanku berdiri pria berjubah putih dengan sorban melilit kepala. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam seperti mampu melihat isi pikiranku. "Saya Johnny A." Beliau mengangguk pelan. "Saya Mahfud. Mulai malam ini kamu tinggal di sini." Aku menunduk hormat lalu mengikuti langkah Kiai Mahfud memasuki area pesantren. Bangunannya tua, dinding kayunya hitam dimakan usia. Lampu-lampu minyak menggantung di teras, membuat bayangan para santri terlihat panjang dan menyeramkan di tanah. Beberapa santri yang sedang duduk mendadak diam ketika melihatku. Tatapan mereka aneh, bukan sekadar penasaran, melainkan seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya datang ke tempat itu. Aku mencoba mengabaikannya. "Kamar kamu di ujung belakang," ujar Kiai Mahfud sambil menunjuk bangunan kecil dekat musola tua. "Kalau malam, jangan keluar sendirian." Aku mengernyit. "Memangnya kenapa, Yai?" Beliau berhenti berjalan. Untuk beberapa detik wajahnya terlihat ragu. Hutan belakang pesantren bukan tempat yang baik setelah Isya. Belum sempat aku bertanya lagi, suara kentongan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tok, tok, tok. Beberapa santri langsung masuk ke kamar masing-masing dengan wajah tegang. Aku menoleh ke arah hutan di belakang pesantren. Gelap sekali. Pohon-pohon besar berdiri rapat seperti tembok hitam raksasa. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri.
Dari arah sana terdengar suara gamelan pelan. Aku yakin sekali. Suara itu lirih, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, namun cukup jelas untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Kiai, ada suara. Masuk kamar." Nada suara Kiai Mahfud berubah tegas. "Dan apapun yang kamu dengar malam ini, jangan pernah keluar." Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Ada ketakutan aneh di wajah beliau yang sulit dijelaskan. Malam itu aku mencoba tidur di kamar kecil berukuran sempit. Hanya ada kasur tipis, lemari tua, dan jendela kayu yang menghadap langsung ke hutan belakang pesantren. Angin malam membuat jendela berderit pelan. Aku memejamkan mata, tapi suara gamelan itu kembali terdengar. Dung, tak, dung, tak, pelan, tidak teratur. Aku membuka mata perlahan. Suara itu seperti semakin dekat. Aku bangkit dari kasur lalu mendekati jendela. Di luar hanya ada kegelapan pekat, namun tiba-tiba aku melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Sosok tinggi, berdiri diam. Tubuhnya seperti dibungkus jubah hitam panjang. Dadaku langsung sesak. Aku buru-buru menutup jendela lalu mundur beberapa langkah. Itu cuma perasaan, bisikku mencoba menenangkan diri. Tok, tok, tok. Aku membeku. Suara ketukan itu terdengar dari luar pintu kamar. Perlahan aku mendekat. Siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu cepat-cepat. Kosong. Hanya lorong gelap dengan lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Namun saat hendak menutup pintu, mataku menangkap sesuatu di lantai. Selembar kain hitam kecil. Aku memungutnya perlahan. Bau anyir langsung menusuk hidungku. Darah. Kain itu basah oleh darah segar. Tubuhku mendadak dingin. Jangan disentuh. Aku terkejut mendengar suara dari belakang. Seorang santri kurus berdiri beberapa langkah dariku sambil menatap kain itu dengan wajah pucat. Astagfirullah, kamu dapat dari mana? Ada di depan pintu. Santri itu langsung menarikku masuk ke kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. Namanya Raffi, teman sekamarku yang baru kembali dari kamar mandi. Itu kain ritual, katanya pelan. Biasanya dipakai pengikut Padepokan Darah Hitam. Aku mengernyit bingung. Padepokan Darah Hitam? Raffi menelan ludah sebelum menjawab. Itu tempat pemuja ilmu hitam di hutan belakang pesantren. Orang-orang kampung takut menyebut namanya. Aku tertawa kecil, mencoba menghilangkan degang. Kamu bercanda kan? Raffi justru menatapku serius. Sudah 3 malam aku tinggal di pesantren Darussalam, tapi suara gamelan dari hutan belakang itu tidak pernah berhenti. Setiap lewat tengah malam, bunyinya selalu muncul perlahan dari kejauhan. Kadang lirih seperti dibawa angin, kadang terdengar begitu dekat, seolah dimainkan tepat di depan jendela kamarku. Tidak ada santri yang berani membicarakannya terang-terangan. Begitu azan Isya selesai, seluruh pintu pesantren langsung ditutup rapat. Para santri memilih diam di kamar masing-masing sambil mengaji pelan. Bahkan lampu di lorong sengaja diredupkan, seolah mereka tidak ingin menarik perhatian sesuatu di luar sana. Dan semakin mereka ketakutan, semakin besar rasa penasaranku. Malam itu, hujan turun tipis membasahi halaman pesantren. Aku duduk di depan kamar sambil memandangi gelapnya hutan di belakang musala tua. Angin dingin membawa aroma tanah basah bercampur bau bunga melati yang anehnya semakin menusuk ketika malam bertambah larut. Raffi datang membawa 2 gelas kopi panas lalu duduk di sampingku. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Kamu juga?" Raffi tersenyum tipis tapi wajahnya terlihat lelah. "Sudah biasa susah tidur di sini." Aku menatap hutan itu lagi. "Vi, sebenarnya apa yang ada di sana?" Raffi diam beberapa detik sebelum menjawab. "Tempat orang-orang mencari kekuatan." "Kekuatan apa?" "Kekuatan yang harus dibayar pakai nyawa." Jawabannya membuat tengkuku merinding. Aku meminum kopi perlahan lalu berkata pelan, "Kamu pernah lihat langsung padepokan itu?" Raffi langsung menoleh cepat ke arahku. "Jangan keras-keras ngomongnya." "Kenapa?" "Kalau mereka dengar, mereka tahu." Aku tertawa kecil. "Kamu mulai bikin aku takut." "Aku serius, John." Tatapan mata Raffi tidak terlihat bercanda sama sekali. Suasana kembali sunyi. Hanya suara hujan dan desir angin malam yang terdengar di sekitar pesantren. Lalu, dung. Suara gamelan itu muncul lagi. Aku langsung menoleh ke arah hutan. Dung, tak, dung. Kali ini lebih jelas. Dan entah kenapa, dadaku terasa seperti ditarik sesuatu. "Aku mau lihat," ucapku pelan. Raffi langsung memegang lenganku. "Jangan gila. Aku cuma mau tahu, orang-orang yang masuk ke sana malam-malam, tidak semuanya kembali." Aku berdiri. "Kalau kita terus takut, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi." Raffi memakai pelan sambil mengusap wajahnya kasar. "Astagfirullah, kenapa aku malah kenal sama orang keras kepala kayak kamu?" Aku tersenyum kecil. "Jadi ikut." Ia menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas pasrah. "Kalau Kiai Mahfud tahu,
kita bisa dihukum. Tinggal jangan sampai ketahuan. Sekitar tengah malam kami keluar diam-diam dari belakang dapur pesantren. Hujan sudah berhenti, tapi kabut turun tebal menutupi jalan setapak menuju hutan. Aku membawa senter kecil, sedangkan Raffi terus membaca ayat kursi pelan sejak kami mulai berjalan. Kalau ada apa-apa, jangan lari sendiri, katanya lirih. Aku mengangguk. Begitu masuk ke area hutan, suasana langsung berubah. Udara terasa jauh lebih dingin. Pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti menutupi langit. Bahkan suara cangkrik pun tidak terdengar. Yang ada hanya suara gamelan itu. Semakin lama semakin dekat. Dung, tak, dung. Kali ini lebih jelas. Dan entah kenapa, dadaku terasa seperti ditarik sesuatu. Aku mau lihat, ucapku pelan. Raffi langsung memegang lenganku. Jangan gila, aku cuma mau tahu. Orang-orang yang masuk ke sana malam-malam, tidak semuanya kembali. Aku berdiri. Kalau kita terus takut, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raffi memaki pelan sambil mengusap wajahnya kasar. Astagfirullah. Kenapa aku malah kenal sama orang keras kepala kayak kamu? Aku tersenyum kecil. Jadi ikut. Ia menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas pasrah. Kalau Kiai Mahfud tahu, kita bisa dihukum. Tinggal jangan sampai ketahuan. Sekitar tengah malam kami keluar diam-diam dari belakang dapur pesantren. Hujan sudah berhenti, tapi kabut turun tebal menutupi jalan setapak menuju hutan. Aku membawa senter kecil, sedangkan Raffi terus membaca ayat kursi pelan sejak kami mulai berjalan. Kalau ada apa-apa, jangan lari sendiri, katanya lirih. Aku mengangguk. Begitu masuk ke area hutan, suasana langsung berubah. Udara terasa jauh lebih dingin. Pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti menutupi langit. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Yang ada hanya suara gamelan itu. Semakin lama semakin dekat. Dung, tak, dung. Langkah kami perlahan mengikuti suara tersebut melewati jalan tanah berlumpur. Sesekali aku melihat kain hitam kecil tergantung di batang pohon. Ada juga sesajen berupa kepala ayam dan bunga 7 rupa di beberapa sudut hutan. Raffi mulai terlihat gelisah. John, kita balik saja. Sebentar lagi, kamu tidak ngerasa aneh? Aku berhenti berjalan. Aneh bagaimana? Hutan ini terlalu sepi. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba terdengar suara bisikan dari belakang pohon. Pelan, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Aku menyorotkan senter ke arah suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun ketika cahaya senter bergerak ke tanah, aku melihat jejak kaki. Banyak sekali. Sejak malam kami masuk ke hutan terlarang itu, suasana pesantren Darussalam berubah semakin mencekam. Tidak ada lagi suara tawa para santri selepas mengaji. Lorong-lorong pondok terasa sunyi, bahkan sebelum larut malam tiba. Setiap azan maghrib berkumandang, semua pintu langsung dikunci rapat. Lampu-lampu minyak dinyalakan lebih banyak dari biasanya. Seolah cahaya kecil itu mampu mengusir sesuatu yang sedang mengintai di luar sana. Tapi aku tahu, semuanya sudah terlambat. Ki Waseso sudah melihat wajahku. Dan sejak saat itu, mimpi buruk mulai datang setiap malam. Aku sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas atap kamarku. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari arah sumur belakang musola. Pernah juga aku terbangun dan melihat bercak lumpur hitam memenuhi lantai kamar. Padahal pintu terkunci dari dalam. Yang paling membuatku takut adalah bisikan itu. Suara serak yang selalu muncul tepat di dekat telingaku ketika lampu mulai padam. Darahmu akan membuka pintu. Aku mencoba bertahan. Aku terus mengikuti pengajian, membantu di dapur, dan berpura-pura semua baik-baik saja. Tapi semakin aku mencoba terlihat tenang, semakin jelas ketakutan di wajah para santri ketika melihatku. Seolah kehadiranku membawa bencana. Dan malam Jumat itu menjadi awal semuanya. Hujan turun sejak sore. Langit gelap seperti belum pernah disentuh matahari. Angin berembus kencang, membuat pohon-pohon bambu di belakang pesantren bergesekan, menimbulkan suara melengking panjang. Aku sedang duduk di serambi musola bersama Raffi, ketika listrik mendadak padam. Brak. Beberapa santri langsung terkejut. Ya Allah, mati lagi, keluh seseorang. Raffi menoleh ke arah langit lalu berbisik pelan. Aku tidak suka malam Jumat. Aku tertawa kecil, meski sebenarnya dadaku mulai tidak nyaman. Kamu takut terus. Raffi tidak menjawab. Tatapannya justru mengarah ke sumur tua di belakang musola. Sumur itu sudah lama tidak dipakai. Dinding batanya hitam dipenuhi lumut, sedangkan penutup kayunya tampak lapuk dimakan usia. Sejak pertama datang ke pesantren, aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh dari tempat itu. Apalagi setelah beberapa kali aku mendengar suara tangisan dari sana.
Kamu pernah lihat isi sumur itu? Tanyaku. Raffi langsung mengeleng cepat. Santri dilarang mendekat. Kenapa? Satu santri pernah nekat buka penutupnya tengah malam. Aku menatapnya penasaran. Terus, besok paginya dia hilang. Jawabannya membuat bulu kuduku meremang. Belum sempat aku bertanya lagi, suara langkah kaki tergesa terdengar dari arah asrama. Seorang santri kecil berlari sambil pucat pasi. "Kakang, Kak Burhan hilang." Semua orang langsung berdiri. "Apa maksudmu hilang?" tanya Raffi cepat. Santri itu hampir menangis. "Tadi habis ke kamar mandi belum balik." Beberapa santri mulai panik. Nama Burhan bukan orang asing di pesantren. Ia santri senior yang dikenal berani dan sering ronda malam membantu menjaga pondok. Kiai Mahfud segera datang bersama beberapa ustaz. "Cari di sekitar pesantren," perintah beliau tegas. Aku dan Raffi ikut mencari sambil membawa lampu minyak. Hujan mulai turun lagi ketika kami menyusuri halaman belakang pondok. "Burhan," teriak salah satu santri. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan angin malam. Kami terus mencari, hingga akhirnya seorang santri menunjuk tanah berlumpur dekat musola. "Itu apa?" Aku mendekat. Jejak kaki. Tanpa alas. Masih baru. Jejak itu menuju ke arah sumur tua. Dadaku langsung terasa dingin. Kami berjalan perlahan mendekati sumur. Lampu minyak di tangan Raffi mulai bergetar karena tangannya gemetar. Kematian Burhan membuat pesantren Darussalam berubah seperti tempat berkabung. Tidak ada lagi suara santri menghafal kitab dengan lantang di serambi musola. Lorong-lorong pondok terasa semakin dingin dan sunyi. Bahkan ayam-ayam di belakang dapur tidak lagi berkokok menjelang subuh seperti biasanya. Semua orang ketakutan, dan ketakutan itu perlahan berubah menjadi kecurigaan. Aku bisa merasakannya dari tatapan para santri setiap kali aku lewat. Mereka mulai berbisik pelan ketika melihatku. Beberapa bahkan memilih menjauh, seolah aku membawa wabah kematian. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Sejak aku datang, suara gamelan muncul semakin sering. Santri hilang, Burhan mati mengenaskan. Dan setiap malam, aroma anyir darah selalu tercium semakin kuat di sekitar pesantren. Aku sendiri mulai kehilangan ketenangan. Sudah 3 malam berturut-turut aku bermimpi berada di tengah hutan. Dalam mimpi itu, aku melihat sebuah bangunan kayu besar penuh lilin merah. Di depannya berdiri Ki Waseso sambil membawa mangkuk berisi darah. "Darah keturunanmu akan membuka gerbang." Kalimat itu terus diulang dalam mimpiku. Dan setiap kali aku terbangun, selalu ada lumpur hitam di bawah tempat tidurku. Malam itu hujan kembali turun deras. Aku sedang mencoba membaca Al-Quran di kamar ketika seseorang mengetuk pintu perlahan. Tok, tok. Aku membuka pintu dan mendapati Kiai Mahfud berdiri di depan kamar dengan wajah serius. "Ikut saya." Nada suaranya berat. Aku langsung mengikuti beliau tanpa banyak bertanya. Lorong pesantren tampak gelap karena sebagian lampu minyak sengaja dipadamkan. Angin malam masuk lewat celah-celah kayu tua sambil membawa bau tanah basah. Kami berjalan melewati musola menuju bangunan tua di belakang pesantren yang selama ini selalu terkunci. Aku belum pernah masuk ke sana. Pintunya terbuat dari kayu jati hitam dengan rantai besar melilit di bagian depan. Kiai Mahfud mengeluarkan kunci kecil dari balik jubahnya. "Kiai, tempat apa ini?" Beliau tidak langsung menjawab. Suara rantai berderit panjang ketika dibuka membuat bulu kuduku meremang. Krek. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyambut dari dalam. Ruangan itu gelap dan berbau kayu lapuk bercampur aroma kemenyan. Aku melangkah pelan mengikuti Kiai Mahfud menuruni tangga batu sempit menuju ruang bawah tanah. Semakin ke bawah, udara terasa semakin berat. Dadaku mulai sesak seperti ada sesuatu yang menekan. Di ujung tangga terdapat ruangan kecil dengan rak-rak kayu tua penuh kitab kuning dan benda-benda aneh. Ada keris berkarat, kendi tanah liat, dan beberapa kain hitam bertuliskan simbol merah. Namun yang paling menarik perhatianku adalah sebuah peti kayu besar di tengah ruangan. Peti itu dililit rantai besi dan dipenuhi tulisan Arab di seluruh permukaannya. Kiai Mahfud berhenti tepat di depannya. "Inilah alasan sebenarnya kamu dibawa ke pesantren ini, Joni." Aku menatap beliau bingung. "Maksud Kiai?" Beliau menghela napas panjang. "Karena hanya kamu yang bisa membuka ini." Dadaku langsung terasa dingin.
Kiai Mahfud mulai melepas rantai satu persatu, tangannya tampak gemetar. Dulu, ayahmu pernah menjaga kitab ini. Aku membeku. Ayah saya, beliau mengangguk pelan. Sebelum bergabung dengan Padepokan Darah Hitam, jantungku seperti berhenti sesaat. Ayah saya, anggota Padepokan. Kiai Mahfud memejamkan mata sebentar sebelum menjawab. Dulu, Kia murid Ki Waseso. Kepalaku mendadak terasa penuh. Selama ini aku selalu menganggap ayah hanya petani biasa. Aku tidak pernah tahu ada masa lalu sekelam itu. Tapi ayahmu keluar setelah mengetahui ilmu yang mereka pelajari memakai tumbal manusia. Suara Kiai Mahfud terdengar lirik. Karena itulah mereka memburunya sampai mati. Aku menatap peti kayu itu dengan tangan dingin. Dan kitab ini, apa hubungannya dengan saya? Kitab itu berisi ilmu penangkal santai tertinggi. Beliau menatapku dalam-dalam. Ki Waseso mencarinya sejak puluhan tahun. Rantai terakhir akhirnya terlepas. Kiai Mahfud membuka peti perlahan. Krek. Bau busuk langsung keluar dari dalam peti. Aku spontan mundur. Di dalamnya terdapat sebuah kitab tua berwarna hitam pekat. Sampulnya terlihat aneh. Seperti kulit manusia yang sudah mengering. Aku menelan ludah susah payah. Itu, kulit apa? Kiai Mahfud tidak menjawab. Tatapan beliau justru terlihat sedih. Aku mulai merasa tidak nyaman. Apa saya benar harus menyentuh itu? Kalau tidak, pesantren ini tidak akan selamat. Setelah malam hujan darah itu, tidak ada lagi seorang pun di pesantren yang bisa tidur dengan tenang. Suasana Darussalam berubah seperti tempat yang sedang menunggu kematian datang pelan-pelan. Para santri mulai mengaji lebih keras setiap malam, tapi anehnya, suara mereka justru terdengar gemetar ketakutan. Aku sendiri hampir tidak pernah memejamkan mata. Kitab hitam itu sekarang disimpan di kamarku atas perintah Kiai Mahfud. Beliau bilang kitab tersebut sudah memilihku sejak pertama disentuh. Tidak ada orang lain yang bisa membawanya tanpa terkena gangguan. Dan aku mulai percaya. Setiap kali kitab itu kubuka, udara kamar langsung berubah dingin. Tulisan merah di halaman-halamannya terlihat bergerak seperti darah hidup. Kadang terdengar suara bisikan dari balik lembarannya. Dia ada di dekatmu. Kalimat itu terus muncul berulang. Awalnya aku pikir hanya halusinasi karena kurang tidur. Sampai satu persatu kejadian aneh mulai terjadi di dalam pesantren. Malam pertama setelah kitab terbuka, seorang santri mendadak kerasukan saat mengaji di musola. Tubuhnya kejang-kejang sambil tertawa seperti perempuan tua. Dia sudah masuk. Dia sudah masuk. 3 ustadz harus menahannya karena tenaganya mendadak sangat kuat. Besok paginya, dinding kamar mandi dipenuhi tulisan darah. Pintu akan segera terbuka. Dan malam berikutnya, suara gamelan mulai terdengar bahkan sebelum maghrib. Tidak lagi dari hutan, melainkan dari dalam area pesantren sendiri. Aku duduk sendirian di serambi musola sambil memandangi hujan gerimis yang turun tipis malam itu. Kitab hitam terbungkus kain putih berada di pangkuanku. Entah kenapa, aku merasa sedang diawasi. Perasaan itu semakin kuat sejak tadi sore. Langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. Raffi duduk di sampingku sambil membawa teh panas. Kamu belum tidur lagi. Aku menggeleng pelan. Kalau merem, aku malah dengar suara aneh. Raffi menatap kitab di pangkuanku. Kiai bilang jangan sering dibuka. Aku tahu. Tapi kamu tetap buka kan? Aku diam. Raffi menghela napas panjang. John, akhir-akhir ini kamu berubah. Aku tertawa kecil hambar. Kalau kamu lihat hujan darah turun dari langit, kamu juga pasti berubah. Raffi tidak ikut tertawa. Tatapannya justru terlihat semakin serius. Kamu percaya tidak kalau ada orang dalam pesantren yang membantu Ki Waseso? Aku langsung menoleh cepat. Maksudmu, semua kejadian ini terlalu mudah buat mereka. Angin malam berembus pelan, membawa aroma anyir sama. Raffi mendekatkan wajahnya, lalu berbisik lirih. Tidak mungkin pengikut padepokan bisa masuk terus tanpa ada yang membuka jalan. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Sebenarnya aku juga mulai memikirkan hal yang sama. Karena beberapa malam terakhir, gerbang belakang pesantren selalu ditemukan terbuka menjelang subuh. Padahal sudah dikunci rapat. Apa kamu curiga sama seseorang? Tanyaku pelan. Raffi ragu beberapa detik sebelum menjawab. Aku pernah lihat seseorang keluar malam-malam menuju hutan. Siapa? Belum sempat ia menjawab, suara kentongan tiba-tiba terdengar keras dari arah asrama. Tok, tok, tok. Teriakan para santri langsung menggema.
Kebakaran. Aku dan Raffi spontan berdiri, lalu berlari menuju asrama utama. Api sudah membesar di salah satu kamar santri. Para penghuni pondok panik membawa ember sambil berteriak kacau. Aku ikut membantu memadamkan api. Namun di tengah kekacauan itu, mataku menangkap sesuatu yang membuat tubuhku dingin. Di dekat lorong belakang, seseorang berjubah hitam berdiri diam memperhatikan keributan. Wajahnya tertutup tudung. Begitu aku mencoba mendekat, sosok itu langsung berbalik pergi. Malam ketika penutup sumur tua itu bergerak sendiri, seluruh pesantren berubah menjadi kekacauan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Para santri berlarian sambil membaca doa keras-keras. Beberapa menangis ketakutan ketika suara tawa perempuan dari dalam sumur menggema ke seluruh halaman pondok. Aku berdiri membeku di depan musola dengan napas memburu. Kepalaku masih dipenuhi bayangan Raffi menyerahkan kitab hitam kepada pengikut Padepokan Darah Hitam. Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun rasa kecewa harus kutelan cepat ketika tanah di sekitar sumur mulai retak perlahan. Krek. Suara retakan terdengar panjang. Penutup kayu sumur terangkat sendiri sedikit demi sedikit. Angin malam berubah sangat dingin. Dan bau anyir darah kembali memenuhi udara. Keluarkan semua santri dari halaman. Suara Kiai Mahfud menggema keras. Beliau berdiri di depan sumur sambil memegang tasbih dan sebilah tongkat kayu tua. Wajahnya tegang tapi sorot matanya penuh kemarahan. Beberapa ustadz buru-buru membawa para santri masuk ke asrama. Aku masih berdiri di tempat dengan tubuh gemetar. "Joni," Kiai Mahfud menatapku tajam. "Bawa kitab itu ke sini." Aku baru sadar kitab hitam masih ada di tanganku. Entah sejak kapan aku menggenggamnya begitu erat sampai jemariku terasa sakit. Aku berjalan mendekati beliau perlahan. Namun sebelum sampai, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar dari arah gerbang pesantren. Brak! Pintu gerbang roboh seketika. Kabut hitam masuk perlahan dari luar. Dan di tengah kabut itu, Ki Waseso berjalan sambil tersenyum tipis. Puluhan pengikut berjubah hitam berdiri di belakangnya membawa obor merah. Jantungku langsung berdegup keras. "Sudah waktunya semua berakhir," ucap Ki Waseso pelan. Suara gamelan menggema semakin keras dari arah hutan. Dong, dong, dong. Kiai Mahfud maju selangkah. "Selama saya hidup, kamu tidak akan menyentuh anak itu." Ki Waseso tertawa kecil. "Kamu masih percaya bisa melindunginya?" Tatapan matanya lalu beralih kepadaku. "Joni, darah ayahmu adalah kunci yang kami cari selama ini." Aku mundur pelan. "Jangan dengarkan dia," bisik Kiai Mahfud. Namun Ki Waseso terus berbicara. "Ayahmu dulu hampir membuka gerbang kekuatan terbesar bersama kami." "Bohong," bentakku spontan. Ki Waseso tersenyum lebih lebar. "Kalau itu bohong, kenapa kitab itu memilihmu?" Dadaku langsung sesak. Aku menatap kitab hitam di tanganku. Tulisan merah di sampulnya mulai menyala redup. Tiba-tiba suara ceritan terdengar dari arah asrama santri. Kami semua menoleh. Beberapa santri keluar sambil berteriak histeris. Tubuh mereka penuh luka cakaran. Mata mereka memutih seperti kerasukan. Salah satu santri bahkan langsung menerjang temannya sendiri sambil menggigit lehernya. "Kerasukan!" teriak seorang ustadz. Suasana berubah kacau. Para pengikut padepokan langsung tertawa melihat kekacauan itu. "Ritual sudah dimulai," bisik Ki Waseso puas. Kiai Mahfud menatapku cepat. "Kita harus ke padepokan malam ini juga." Aku membeku. "Maksud Kiai, kalau altar utama mereka tidak dihancurkan sebelum subuh, semua orang di pesantren akan mati." Kalimat itu membuat darahku terasa dingin. Belum sempat aku menjawab. 2 minggu setelah Padepokan Darah Hitam terbakar, suasana pesantren Darussalam perlahan mulai kembali normal. Para santri sudah kembali mengaji di musola. Lampu-lampu minyak kembali menyala terang setiap malam. Bahkan suara tawa mulai terdengar lagi di dapur saat para santri membantu memasak. Tapi anehnya, aku justru merasa ketenangan itu terlalu sunyi. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk muncul kembali. Bekas kebakaran di hutan masih terlihat jelas dari belakang pesantren. Pohon-pohon hangus berdiri seperti bayangan hitam di tengah kabut pagi. Tidak ada seorang pun warga desa yang berani mendekat ke lokasi bekas padepokan. Mereka percaya tempat itu masih dikutuk. Dan mungkin mereka benar. Karena sejak malam kebakaran itu, aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang terasa terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Aku sering bermimpi berdiri sendirian di tengah hutan hangus. Di depanku terdapat altar batu hitam yang dulu sudah hancur. Namun dalam mimpi itu, altar tersebut kembali utuh dan dipenuhi darah segar. Lalu dari balik kabut terdengar suara Ki Waseso. Gerbang tidak pernah benar-benar tertutup.
Setiap kali terbangun dari mimpi itu, tubuhku selalu basah oleh keringat dingin. Dan selalu ada bau tanah kuburan di dalam kamar. Malam itu aku duduk sendirian di serambi musola sambil memandangi langit mendung. Angin malam terasa jauh lebih dingin dibanding biasanya. Kitab hitam yang dulu kupakai menghancurkan altar kini disimpan kembali di ruang bawah tanah pesantren dan disegel oleh Kiai Mahfud. Beliau bilang semuanya sudah selesai, tapi hatiku tidak percaya. Langkah kaki pelan terdengar mendekat dari belakang. Kiai Mahfud duduk di sampingku sambil membawa 2 gelas teh panas. "Kamu masih sering mimpi buruk?" Aku menatap beliau pelan. "Kiai tahu?" Beliau tersenyum tipis. Wajah orang yang kurang tidur gampang dibaca. Aku menunduk diam. Untuk beberapa saat kami hanya mendengar suara angin malam yang meniup pohon-pohon bambu di belakang pesantren. "Kiai," suaraku pelan. "Ki Waseso benar-benar mati?" Beliau tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah ke hutan gelap di belakang pondok. Ilmu hitam tidak seperti manusia. Maksudnya, kadang tubuhnya mati, tapi ilmunya tetap hidup. Kalimat itu membuat tengkukku langsung dingin. Aku menggenggam gelas teh lebih erat. Jadi, semua ini belum selesai. Kiai Mahfud menghela nafas panjang. Saya berharap sudah selesai. Jawaban itu justru membuatku semakin takut. Tiba-tiba suara anjing menggonggong keras terdengar dari arah desa. 1. Lalu disusul gonggongan lain secara bersamaan. Kiai Mahfud langsung mengernyit. Aneh. Belum sempat aku bertanya, suara kentongan darurat terdengar dari depan pesantren. Tok, tok, tok. Para santri langsung keluar kamar dengan wajah panik. Ada apa? Seseorang datang. Aku dan Kiai Mahfud segera berjalan menuju gerbang depan. Dan saat melihat siapa yang berdiri di sana, nafasku langsung tercekat. Seorang perempuan tua berdiri sambil membawa lampu sentir. Tubuhnya kurus dan wajahnya dipenuhi kerutan. Namun matanya putih seluruhnya. Ia tersenyum pelan ke arahku. Anak itu. Suara seraknya membuat bulu kuduku berdiri. Beberapa santri langsung mundur ketakutan. Kiai Mahfud maju selangkah. Siapa kamu? Perempuan itu tertawa kecil. Hanya utusan. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Angin malam mendadak berhenti total. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu perempuan tua itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya terdapat simbol merah yang sangat kukenal. Simbol padepokan darah hitam. Dadaku langsung sesak. Kalian pikir api bisa menghapus semuanya? Bisiknya pelan. Tiba-tiba lampu sentir di tangannya padam sendiri. Dan saat gelap menelan wajahnya sejenak, aku melihat sosok lain berdiri di belakang perempuan itu. Tinggi. Memakai jubah hitam panjang. Aku membeku. Wajahnya perlahan terlihat terkena cahaya bulan. Ki Waseso. Tubuhku langsung lemas. Itu tidak mungkin, bisikku. Para santri mulai membaca doa keras-keras. Namun Ki Waseso hanya tersenyum. Kulit wajahnya kini terlihat gosong seperti terbakar. Tapi matanya tetap menyala merah. Aku sudah bilang. Suaranya berat dan menggema aneh. Gerbang sudah terbuka. Tiba-tiba perempuan tua di depan gerbang menjerit keras. Tubuhnya kejang-kejang, lalu jatuh ke tanah. Darah keluar dari mulut dan matanya. Beberapa santri langsung berteriak panik. Dan dalam hitungan detik, tubuh perempuan itu berubah hitam seperti arang. Aku mundur perlahan dengan nafas memburu. Sementara Ki Waseso mulai berjalan mendekati gerbang pesantren. Langkahnya lambat. Tapi setiap ia melangkah, lampu-lampu minyak di sekitar halaman padam satu persatu. Bluk, bluk, bluk. Gelap mulai menyelimuti pesantren. Kiai, suaraku gemetar. Namun Kiai Mahfud justru terlihat sangat pucat. Beliau menggenggam tasbihnya erat sampai jemarinya bergetar. Mustahil. Ki Waseso berhenti tepat di depan gerbang, lalu menatapku lurus-lurus. Kamu menghancurkan altar. Aku tidak menjawab. Tapi bukan sumbernya. Jantungku berdetak semakin cepat. Apa maksudmu? Ki Waseso tersenyum perlahan. Ayahmu dulu bukan hanya muridku. Angin dingin mulai berputar di halaman pesantren. Dia penjaga gerbang pertama. Kepalaku langsung terasa penuh. Aku menggeleng keras. Bohong. Kalau itu bohong, kenapa kitab itu memilih keturunanmu? Suara gamelan tiba-tiba terdengar lagi dari arah hutan. Dung, dung, dung. Pelan. Namun kali ini lebih berat. Lebih dalam. Seolah berasal dari bawah tanah. Para santri mulai panik. Itu suara lagi. Ya Allah. Aku menoleh ke arah hutan. Dan darahku langsung terasa dingin. Di antara kabut malam, puluhan sosok berjubah hitam mulai muncul berlahan dari balik pepohonan. Diam. Berdiri berjajar menghadap pesantren. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Kiai Mahfud langsung berteriak kepada para santri. Masuk semua ke musola. Suasana berubah kacau. Santri-santri berlarian sambil menangis ketakutan. Sementara aku masih berdiri terpaku menatap Ki Waseso. Apa yang kamu mau dari saya? Ia tertawa kecil. Keturunan darahmu adalah kunci terakhir. Tiba-tiba kitab hitam yang tersegel di ruang bawah tanah bergetar sendiri. Aku bisa merasakannya.
Suara benturan keras langsung terdengar dari bawah bangunan pesantren. Brak. Tanah bergetar pelan. Semua orang terdiam. Lalu terdengar lagi. Brak. Seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari ruang bawah tanah. Wajah Kiai Mahfud langsung berubah pucat pasi. Tidak. Aku menatap beliau panik. Kiai, apa itu? Beliau menjawab dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar. Kitab itu belum tertutup sempurna. Suara gamelan semakin keras. Dung, dung, dung. Kabut hitam mulai masuk ke halaman pesantren. Dan di tengah kabut itu, aku mendengar suara bisikan sangat pelan tepat di dekat telingaku. Pulanglah. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat melihat lantai halaman, nafasku langsung tercekat. Simbol merah padepokan darah hitam mulai muncul sendiri dari dalam tanah. 1, lalu 2, lalu puluhan, menyebar ke seluruh halaman pesantren seperti darah hidup. Ki Waseso tersenyum puas. Malam ini baru permulaan, Joni. Tiba-tiba seluruh lampu pesantren padam bersamaan. Gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, suara ketukan dari subur tua kembali terdengar. Tok,